Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu ala ni'amih fi hadhil munasabatil qaimah nuwasilu qira'atana wa dirasatana min kitabi Syarhil Balaghah wa hadzal kitab syarhun li kitabi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah li syarihihi fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin adkhalahullahu ta'ala fasiha jannatihi Allahumma amin. Wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fi hadzal liqa insyaallah ta'ala nadkhul al-khatimah. Kita masuk ke akhir dari kitab ini, khatimah, di pembahasan khatimah, penutup. Pembahasan khatimah ini meskipun judulnya adalah khatimah, ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan pembahasan ilmu badi. Itulah kenapa di sini diberi nomor 17. Ya, dari 1 sampai 12 itu muhassinat ma'nawiyah. Kemudian 13, 14, 15, 16 itu muhassinat lafziyah. Nah, sekarang kita ambil ya khatimah. Ya, 2 poin ini bagian dari khatimah. Baik. Khatimatun. Husnul al-ibtida. Husnul ibtida artinya awalan yang baik. Kalau antum ngomong itu kan ada awalannya. Maka ketika antum ingin menyampaikan sesuatu, ada banyak tema yang antum sampaikan. Katakanlah antum akan ngisi kajian selama 40 menit. Tema yang antum punya udah banyak. Nah, sekarang yang akan antum sampaikan tema yang mana pertama kali? Nah, itu namanya husnul ibtida. Kalau antum tepat dalam memilih tema yang akan antum sampaikan pertama kali, antum telah melakukan yang namanya husnul ibtida. Baik. Qala al-mu'allif huna husnul ibtida huwa an yaj'al al-mutakallimu mabda'a kalamihi 'adbal lafzi hasan as-sabki sahih al-ma'na fa idza ishtamala 'ala isyaratin latifatin ila al-maqsudi summiya bara'atal istihlal. Baik. Jadi maksud dengan husnul ibtida itu ketika kita berbicara, ya, kita jadikan di awal pembicaraan kita itu kita pilih lafaz yang paling enak didengar. Lafaz yang paling mudah dipahami, lafaz yang paling indah untuk didengar, ya. Maknanya juga paling benar. Itu namanya husnul ibtida. Intinya husnul ibtida itu adalah start yang bagus. Ya, start yang bagus itu husnul ibtida. Ya. Kalau husnul ibtida kita itu mengandung isyarat yang samar-samar kepada suatu tujuan, ini namanya bara'atul istihlal. Nanti kan kita lihat. Jadi husnul ibtida itu umum, ya, artinya mengawali dengan cara yang baik. Kalau antum mengawali sesuatu dengan cara yang baik, kemudian di dalam awalan yang antum gunakan itu ada sesuatu isyarat yang tersembunyi, itu namanya bara'atul istihlal. Apa isyarat yang tersembunyi itu maksudnya? Kita lihat contoh-contohnya nanti. Isyarat yang tersembunyi itu maksudnya ada kaitannya dengan yang sedang antum bahas. Ya, ada kaitannya dengan yang sedang antum bahas. Muqaddimahnya ada kaitannya dengan apa yang akan antum bahas. Ya, ini paling banyak di karya-karyanya Ibnu Qayyim. Nanti kan kita contoh-contoh. Kita baca syarahnya dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah khatimatun tsumma dzakara husnul ibtida. Ya, coba baca judulnya. Khatimah, penutup. Kemudian Syekh mengatakan husnul ibtida. Husnul ibtida artinya mengawali dengan cara yang baik. Tapi ini dibahas di mana? Di penutup kitab. Gimana penutup kitab baru diajarkan kita cara mengawali cara yang baik? Seharusnya kan di awal-awal kan. Namanya husnul ibtida. Ya. Ya, maka ini yang di komen sama Syekh Utsaimin, kenapa baru sekarang dibahas gitu. Ya. Wa ala kulli hal, kata Syekh, wallahu alam kenapa ya disusun sedemikian rupa ya. Tapi kata Syekh, al-muhim alal insan idza syara'a fi haditsin an yabda'u bi kalamin layyin latif. Seorang itu kalau mau mengawali pembicaraan, hendaknya dia mengawali dengan ucapan yang layin, yang lembut, yang lemah lembut. Li ajli an yusghiya ilaihi al-insan wa yataqabbalahu. Tujuannya adalah agar orang itu ya, merasa terbujuk, ya. Kemudian dia mau mendengarkan, menerima apa yang akan kita sampaikan. Ya, maka dalam berbicara di hadapan orang,
itu yang paling penting itu adalah first impression. Tahu first impression ya? Ya, impresi yang pertama, maksudnya ucapan-ucapan antum di awal. Ya, katakanlah antum misalkan mau menawarkan produk kepada calon customer antum seorang sales ingin menjual suatu barang. Ya, dia hanya akan mendengarkan 2 atau 3 detik pertama yang antum bicarakan. Ya, dia akan fokus mendengarkan di kalimat-kalimat pertama antum. Kalau kalimat-kalimat pertama antum nggak enak, dia akan berhenti mendengarkan kalimat antum selanjutnya. Nggak peduli dia. Tapi kalau kalimat antum awalnya enak, ya, atau memancing rasa penasarannya, dia akan terus mendengarkan apa yang antum bicarakan. Gitu. Ya, ini tanpa antum sadari juga antum sebenarnya seperti itu di kelas. Ya, kalau pelajaran di awal-awal ustadznya ngomong dengan perkataan-perkataan yang yang sulit, antum pasti memutuskan udah selanjutnya pasti akan sulit. Akhirnya apa? Ya, yang tadinya siap semangat mendengarkan pelajaran, ya, menurun semangatnya. Akhirnya kan untuk di kelas saya gabut, lamun dan sebagainya. Ya. Baik. Jadi hendaknya kita mengawali dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang enak didengar. Wa hadza bi khilafi ma law ibtada'u bi kalamin 'anifin syadid. Beda dengan orang yang naik mimbar langsung teriak-teriak misalkan. Ya, beda. Yaqulun inna ba'dal khutaba'i sa'idal mimbar farada an yakhutub faqala alhamdulillahilladzi lam yaj'alna yahudan wala nasara. Ya. Ya. Saya membawakan sebuah kisah di sini. Ada sebagian khatib kalau naik mimbar katanya, kalau dia mau khutbah, dia mukaddimahnya mengatakan alhamdulillahilladzi lam yaj'alna yahudan wala nasara. Ini kan syadid jiddan. Ya. Memang maknanya benar, tapi nggak harusnya baru naik mimbar langsung ngomong begini. Kan banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kenapa harus mensyukuri nikmat tidak menjadi orang Yahudi atau orang Nasrani? Paham ya? Itu merupakan nikmat juga tidak menjadi Yahudi dan Nasrani. Tapi ya jangan itu yang pertama kali disebutin. Itu kan masih banyak nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Wa hadza laysa min husnil ibtida'. Jadi kalau kita katakan ini bukan dari husnul ibtida', bukan berarti salah. Ya, benar, cuman bukan waktunya disampaikan di awal, timingnya yang salah, bukan materinya ya. Kita pahami ini. Isi perkataannya benar, cuman penempatan waktunya yang salah. Li'anna ahadan lam yakul innahum yahudun aw nasara, lakinnahu laqala alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bikada wa manna 'alaika bikada. Lebih baik begitu. Ya. Karena kalau antum mengatakan alhamdulillahilladzi lam yaj'alna yahudan wala nasara, lah yang mendengarkan antum ini kan memang orang-orang bukan Yahudi dan Nasrani. Gitu kan? Jadi memang mereka nggak ada dari mereka yang mengatakan dirinya seorang Yahudi sama Nasrani di situ. Semuanya Muslim yang mendengarkan antum ngomong. Gitu. Nah, jadi ngapain? Ya, jadi bukan husnul ibtidah seperti ini. Maka lebih baik antum kalau ingin mengatakan kalimat seperti tadi awali dengan kata-kata alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ya, segala puji bagi Allah telah memberikan petunjuk kepada Islam. Wa manna alaina kada wa kada, dan memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan seterusnya. Baru kemudian kita katakan wahamana min dinil yahudi wan nasara, dan menjaga kita dari agama Yahudi dan Nasrani. Lakana thayyiban, itu kalau gini caranya lebih enak gitu. Amannya bda mubasyaratan bihadzal uslubil khashin fahadal yang bagi. Apun awali tiba-tiba mulai dengan cara yang keras, kasar seperti tadi, fahadal yang bagi. Wa idza ja'ala fi hadzal kalami mubtada'an ma yushiru ila al-mawdu'il ladzi yuridu an yatakallama fihi kana hadha hasanan. Kemasalan idza kana yuridu an yanzima manzumatan fil miras. Ya, misalkan ada orang ingin bikin manzumah, ingin bikin syair tentang hukum waris. Dia mengatakan alhamdulillahil qadimil baqi, walhamdulillahil warith. Ini kan sesuai dengan temanya berarti kan? Nah, segala puji bagi Allah yang memberikan warisan. Ini kan temanya sama karena dia akan bicara tentang hukum waris. Fahadha jayyid. Lika yushira ila anna mawdu'a hadal manduma fi mirasi al-amwat masalan. Wa min bara'atil istihlali aydan ikhtiyari ismin tayyibin hasanin lil kitab. Ya. Jadi ini namanya bara'atu al-istihlal. Antum akan berbicara tentang warisan dan antum memilih mukaddimah yang sesuai dengan tentang yang berkaitan dengan warisan tadi. Jadi orang ketika ingin baca syair antum, dari mukaddimahnya sudah tahu antum akan berbicara tentang apa gitu. Ya. Baik. Contoh bara'atul istihlal itu juga adalah ketika kita memilih nama yang bagus untuk buku kitab. Ya. Orang itu tertarik dengan buku. Banyak cerita ya di sepanjang sejarah ya penulisan. Buku-buku yang tadinya
ya, peminatnya sedikit, ketika diganti judulnya jadi bestseller deh langsung. Nah, jadi judul itu mempengaruhi sekali, gitu. Ada buku-buku yang bagus, tapi judulnya jelek, peminatnya sedikit. Gitu ya. Kalau tidak salah, novel Harry Potter itu dulu bukan Harry Potter judulnya. Kalau tidak salah apa gitu judulnya. Nah, penjualannya sedikit. Bertahun-tahun itu. Kalau tidak salah 6 atau 7 penerbit yang menolak naskah Harry Potter itu, ditolak. Tapi si J.K. Rowling itu tetap dikirim-kirim naskahnya ke penerbit sampai penerbit yang ke-7 dan ke-8 menerima naskahnya. Sehingga kemudian tenar gitu. Awal-awalnya sedikit yang membaca karena judulnya nggak menarik gitu. Ketika dirubah judulnya jadi lebih mudah diingat sama orang, ya akhirnya memecahkan rekor sampai sekarang menjadi kitab dengan penjualan terbanyak setelah kitab suci. Bayangin, hampir menyaingi kitab suci. Ya, kan kitab yang paling banyak dicetak di dunia ini kan kitab suci ya, entah itu Al-Quran atau kitab-kitab agama yang lain. Memang dibutuhkan. Tapi selain kitab-kitab suci, ya tentu harus ada alasan-alasan tertentu sampai orang mau mencetak berkali-kali begitu. Maka memilih buku yang baik, memilih judul buku yang baik itu bagian dari bara'atul istihlal. Contohnya juga itu memilih nama yang baik untuk anak antum. Ya. Ikhtar li kitabika, walakin bisyarat an yakuna madmunal kitab mutabiqan lil unwan. Tapi syaratnya jangan sembarangan pilih judul. Memang judulnya harus bagus, tapi juga harus sesuai dengan temanya. Ya, ada buku ya sering anda temukan itu cetakan-cetakan yang penerbit yang hanya cari untung doang. Ya. Judulnya sudah bagus, bukunya sudah bagus, tapi covernya nggak sesuai. Ya. Bukunya tentang cerita detektif misalkan, anda banyak temukan yang Sherlock Holmes. Ya. Itu kisahnya tentang detektif, tentang pembunuhan, tentang kejadian-kejadian misteri. Tapi covernya gambar bunga, warna pink, nggak sesuai sekali. Gitu. Ya. Nggak nyocok sekali. Ada buku tentang sejarah, tapi coraknya warna-warni sekali, nggak nyocok. Gitu. Jadi itu namanya bara'atul istihlal. Baik. Walakin bisyarat an yakuna madmun al-kitabi mutabiqan lil unwan fa ba'd al-mu'allifin yaktubu unwanan li kitabihi fa idza qara'ta al-unwan qulta hadzal kitab laysa lahu nadhir hatta idza qara'tahu idh bihi la yusawi harfan wahidan mimma dzukira fil unwan. Dari judulnya wah hebat sekali judulnya nih, bagus sekali judulnya. Ya, sehingga antum tertarik untuk membelinya. Baru baca judulnya saja antum bilang wah kitab ini nggak ada tandingannya ini. Tapi ketika antum baca, masya Allah ternyata tidak ada sedikit pun dari isi buku tersebut yang menarik hati antum. Ya, ini tentu khida' yang seperti ini. Wahada ma yurafu indal ba'di khida'il anawin. Namanya khida'il anawin, tipuan judul. Ya, namanya khida'il anawin. Ya. Kalau dalam konteks berita-berita zaman sekarang di sosial media ini, ya, clickbait itu, atau clickbait ya, judulnya apa, isinya apa. Ya. Di video-video YouTube paling banyak. Waqad qala Ibnu Hajar rahimahullah fi Bulughil Maram alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah qadiman wa haditsan. Contohnya misalkan bara'atul istihlal itu perkataannya Ibnu Hajar ya, ketika mengawali kitab Bulughil Maram itu. Ya, beliau mengatakan alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah qadiman wa haditsan. Fa bara'atul istihlal huna fi qawlihi haditsan wa kalimatu bara'ah tuhi wa tubhim anna hadzal uslub ya'ti an daka'in wa fitnah. Ya, ini kecerdasan Ibnu Hajar di sini. Ya, beliau mengatakan ada kata-kata hadisan. Hadisan itu kan dua artinya, baru atau artinya hadis Nabi. Ya, Bulughul Maram ini adalah kitab yang membahas tentang hadis Nabi. Tapi hadis ini juga lawan dari kata qadim, gitu. Nikmat Allah yang qadim dan yang hadis yang baru ataupun yang lama. Gitu. Jadi dua maknanya. Jadi interpretasi dari satu kata ini banyak gitu. Ya. Beliau juga mengatakan baro'ah. Ada kata baro'ah dari kata baro'atul istihlal. Baro'ah itu artinya orang yang bari', itu orang yang cerdas. Ya. Baro'atul rajul artinya dzaka'ur rajul, kecerdasan orang. Maka ketika orang bisa menggunakan baro'atul istihlal, berarti dia adalah orang yang cerdas. Ya, contohnya misalkan di dalam kitab Ar-Raudul Murbi, Syarah Zadul Mustaqni, kitab fikih. Nah, dikatakan di situ alhamdulillahilladzi syaraha sadra man arada hidayatahu lil Islam. Wa hadhi bara'atul istihlal. Ini juga bara'atul istihlal di dalam kitab Ar-Raudul Murbi. Lianna hadzal kitab syarhun li Zadul Mustaqni.
Nah, kitab Ar-Raudul Murbi ini syarah untuk kitab Zadul Mustaqni. Ya. Nah, dikatakan di situ alhamdulillahilladzi syaraha. Syaraha itu artinya apa? Melapangkan dada artinya di mukaddimah ini ya. Tapi dari kata syaraha ini bisa kita tahu, oh kitab ini berarti syarah untuk kitab yang lain. Paham ya? Makanya kalau kita baca kitab itu jangan sampai nggak baca mukaddimah. Ya, baca mukaddimahnya karena ada banyak faedah yang bisa tahu di situ. Itu makan tahu metode penyusunan buku tersebut, bahkan tahu garis besar pembahasan yang akan dibahas dan sebagainya, banyak faedah. Fahadihi bara'atul istihlal. Idan fahada 'indal balaghiyin yusamma bi bara'atil istihlal ay an yustahallal kalamu bima yadullu ala mawdu'ihi bi bara'atin fi muqaddimatihi. Wa kaqauli al-akhir fi at-tahni'ah bi bina'i qasrin. Qasrun 'alaihi tahiyyatun wassalam khala'at 'alaihi jamalahal ayyam. Ya. Wa min husnil ibtida, contoh husnul ibtida di dalam perkataan seorang penyair ya, ketika dia tahniah bizawali marad, memberikan ucapan selamat kepada orang yang baru sembuh dari sakit. Ya. Dikatakan al-majdu ufiya ufita wal karam. Ya. Nah, ini ada kesalahan apa gimana di kitab antum? Nah, jadi syairnya itu bukan yang tadi ya. Syairnya di halaman sebelumnya. Di halaman 378. Ya. Al-majdu ufiya itu kan. Paham ya? Jadi bukan yang ini, qasrun alaihi tahiyyah ini. Nah, paham ya? Ini bukan itu yang disyarah. Nah, kalau ini yang di mana disyarah nanti? Qasrun alaihi tahiyyah. Enggak ada kan? Berarti enggak disyarah kan? Nah, ini error kayak di sini. Baik, dia maksud anak ya. Jadi fi tahni abizawali marad al-majdu ufiya idza ufita wal karam wa zala anka ila adaika saqam. Ya, perkataan ini itu yang disyarah di halaman selanjutnya di sini ya. Nah, tapi kalau kita melihat dari sini dari urutannya seharusnya kan nomor 1 ini maksudnya yang ini, tapi bukan yang ini yang kita syarah. Ini hanya disebutkan secara sekilas saja, enggak disebutkan. Oh, disebut sama Syekh tapi cuma isyarat saja. Kita baca syarahnya. Min husnil ibtida, di antara husnul ibtida adalah perkataan seorang penyair ketika berikan selamat, ucapan selamat kepada seseorang yang sembuh dari sakit. Dikatakan al-majdu ufiya. Kedermawanan itu sembuh. Jadi diibaratkan kedermawanan seperti manusia. Berarti orang yang dipuji ini adalah orang yang dermawan. Kedermawanan telah sembuh. Ya. Iz ufita, ketika engkau sembuh. Ya. Wal karamu ya wazala anka, begitu juga sifat mulia ya, jadi kemuliaan itu seperti manusia, dia sakit sekarang dia sembuh ya, karena dia orang yang mulia. Wazala anka ila a'daika saqam, ya penyakit itu sembuh dari dirimu dan pindah kepada musuhmu ya. Baik, berarti ini pujian tahniah, ucapan selamat juga. Wa kadzalika qaulul akhir fi tahniah, qaulul akhar fi tahniah bi bina'i qasrin qasrun alaihi tahiyyatun wassalam ya. Ini juga ada syair tentang ucapan selamat atas pembangunan istana. Jadi ada khalifah, jadi baru selesai membangun istana yang besar. Datanglah penyair ini memuji istana tadi. Dia mengatakan, qasrun alaihi tahiyyatun wassalam. Sebuah istana yang di atasnya ada tahiyyah wassalam, khala'at alaihi jamalah ayyam. Hari-hari itu yang melepaskan keindahannya di tempat ini, mempersembahkan keindahannya ke tempat ini, saking indahnya. Baik, itu dia husnu al-ibtida. Fadilahuna husnul ibtida. Nah, jadi intinya husnul ibtida itu adalah kita mengawali pembicaraan dengan kata-kata yang baik. Ya, kalau kata-kata yang baik dan tepat itu ada kandungan isyaratnya, misalkan kita lagi bahas fikih, di dalam mukaddimahnya antum sampaikan isyarat-isyarat bahwasanya antum akan membahas fikih, maka ini naik tingkat, bukan lagi husnul ibtida, ini namanya bara'atul istihlal. Padahal ingat-ingat istilah ini bara'atul istihlal ini karena akan banyak menemukan di dalam kitab-kitab adab. Baik. Kemudian poin yang terakhir dari ini yaitu husnu al-intiha. Baik. Huwa an yaj'ala akhir al-kalami adbal lafzi hasan as-sabki sahih al-ma'na fa in ishtamala ala ma yush'iru bil intihai summiya bara'at al-maqta' ka qawlihi baqita baqa ad-dahri ya kahfa ahlihi wa hadha du'aun lil bariyati syamilu.
Husnul intiha ini lawan dari husnul ibtida. Kalau husnul ibtida mengawali dengan cara yang baik, husnul intiha menutup dengan cara yang baik. Karena yang paling penting itu ada orang yang bisa mengawali dengan baik tapi nggak bisa menutup dengan baik. Nah, ini juga akan meninggalkan kesan yang buruk. Ya, jadi antum berbicara selama 40 menit, 39 menit antum berbicara dengan cara yang baik, tapi menit terakhir antum berbicara dengan cara yang tidak baik, maka yang terkesan di pikiran orang itu nggak baik gitu ya. Maka kunci dari public speaking yang baik itu adalah kuat di awal, kuat di tengah, dan kuat di akhir. Gitu ya, kuat di awal, di tengah, dan di akhirnya. Maksudnya bagus awalannya, bagus tengahnya, dan bagus akhirannya. Ya, di antara tiga tadi boleh nggak masalah lemah, yang penting awalannya bagus, pertengahannya bagus, akhirnya bagus. Ya. Kalau kita ibaratkan public speaking itu seperti 5 jari ini awalan, ini harus bagus. Ini juga harus bagus, ini juga harus bagus. Ibu jari, dari tengah dan dari kelingking ini harus bagus. Sisanya nggak masalah, nggak bagus. Nanti maksudnya nggak akan orang nggak ingat orang. Yang orang ingat itu ini, gitu. Yang tiga ini. Nah, itu yang pertama namanya husnul ibtida, yang terakhir nama husnul intiha. Yang tengah itu ya maudunya, temanya. Baik. Jadi kalau penutup itu, sebelum antum menutup, antum sudah ngasih isyarat bahwasanya ini akan selesai nih pembahasannya. Ya, ini akan selesai. Maka ini namanya bara'atul maqta', lawan dari bara'atul istihlal. Ya. Jadi sebelum menutup antum kasih isyarat bahwasanya oh ini akan selesai nih, gitu. Ada isyarat-isyaratnya. Nah, contohnya syair di sini. Ya, ini namanya bara'atul maqta' atau bara'atul ikhtitam. Baik, qala syarih rahimahullah, husnul intiha huwa an ya'tiyal mutakallimu bi kalamin yatadarraju bihi hatta ya'rifal insanu anna hadha muntaha kalamihi. Jadi husnul intiha itu kita mendatangkan perkataan yang ya orang paham bahwasanya oh ini sebentar lagi dia akan menutup pembicaraan gitu. Kitab ini juga menggunakan bara'atul ikhtitam atau bara'atul maqta' ini. Kenapa? Karena akhir pembahasannya adalah husnul intiha. Apa maksudnya ya? Kalau dalam ilmu public speaking ini meta namanya. Meta itu keluar dari kebiasaan. Dia membahas, kita lagi diajarkan tentang husnul intiha dan dipraktekkan langsung sama beliau. Ngerti ya? Dipraktekkan langsung dalam kitab ini. Husnul intiha ini dia. Kitab ini buktinya ditutup dengan pembahasan husnul intiha. Padahal beliau sedang menjelaskan apa itu husnul intiha kepada kita. Secara tidak langsung beliau juga mempraktekkan langsung di kitab ini. Nah, itu mungkin alasannya kenapa khatimah kitab ini dibahas husnul ibtidah sama husnul intiha gitu. Nanti ya. Ya. Tapi kan yang paling penting di sini husnul intihanya. Kenapa husnul ibtidah juga ada? Ya karena memang ibtidah sama intiha itu ibtidah sama intiha kan satu paket. Ngerti ya? Kenapa alasannya ditutup dengan dua ini ya? Ya, jadi kalau kita menjelaskan husnul intiha ya harus dijelaskan husnul ibtidah juga gitu. Sebenarnya yang paling penting kan di sini husnul intiha gitu yang mau dipakai gitu. Baik. Wa yusamma aidan bi bara'atil ikhtitam, disebut dengan bara'atil maqta' atau bara'atil ikhtitam. Wa ba'duhum yusammihi bara'atil maqta', lakin bara'atul ikhtitam ahsan. Bara'atul ikhtitam itu lebih baik kata Syekh. Wa huwa ma'abbaru bihi katsir min ulama'il balaghah. Ya, fayati bi kalamin yadullu ala annahu intaha ka ba'dil mandumat. Ya, contohnya sebagian mandumah, ya mandumah kalau antum lihat Alfiya bin Malik misalkan di bait-bait terakhir bait 1003 atau 1002 ya itu sudah mulai dikasih isyarat bahwasanya ini sudah akan selesai ya id yakhtimha sahibuha bis salami masalan, misalkan ditutup manzumahnya dengan ucapan salam. Wa qauli ahadin nazimin, misalkan perkataan sebagian nazim, tafus bima amlaitu wassalam. Ya, tafus bima amlaitu, ya semoga engkau ya mendapatkan kemenangan dengan apa yang telah saya bacakan kepadamu dari manzumah ini. Wassalam, maksudnya wassalamualaikum. Jadi kalimat yang ringkas tapi sudah mencakup isyarat bahwasanya beliau akan akhiri perkataan ini. Fal maknanya dulu ala annahu intaha li anna salama yukhtamu bihi al majlis. Nah, karena salam ya kalau orang sudah mengatakan assalamualaikum berarti dia telah menutup majelisnya. Au yakhtimu bihi al insan al mughadir. Ya, fa makna hadza anna al mandumah intahat. Wa min husnil intiha qaulu syair baqaita baqa'ad dahri. Wa syahid qauluhu wa hadza du'aun lil bariyati syamilun. Fa maknahu annahu qad intaha min kalamihi.
Ya, wa hadza doa, ini tutup dengan doa, berarti doa lil bariyah, untuk manusia seluruhnya. Ya, berarti ya, kalau kita tutup dengan doa, ya berarti udah mau selesai gitu kan. Sering kita dengar orang ceramah kan, mari kita tutup majelis kita dengan doa. Ya, doa begini-begini gitu. Baik. Ini namanya baro'atu al-ikhtitam atau baro'atu al-intiha atau baro'atul maqta, wal makna wahid. Mislu, contoh yang lain misalkan madahtu majdaka wal ikhlasu multazami fihi wa husnu raja'i fika mukhtatami. Fa fi hadza aidan baro'atu ikhtitam liqaulihi raja'i fika mukhtatami. Ya, aku mengharapkan kepadamu mukhtatami, dalam akhiranku. Maksudnya di dalam akhiran ini saya mengharapkan pahala dari Allah. Dari karya saya yang panjang ini, dari syair yang saya buat ini, saya mengharapkan pahala dari Allah. Ya, jadi biasanya sering kita dengar orang menutup ceramah mengatakan, ya semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, berbagi bla 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 gitu ya. Semoga karya ini bisa diterima dengan baik gitu. Kayak orang nyusun skripsi kan, penutupnya juga seperti itu kan. Ya. Fafi hadza aidan baro'atu ikhtitam liqaulihi raja'i fika mukhtatami, idan fal insanul balighu yastati'u an ya'tiya bi husnil ibtida' wa husnil ikhtitam. Fayakunul kalamu kulluhu layyinan sahlan musyiran ilal maudu' wa musyiran ilal khitam. Orang yang punya kemampuan ilmu balaghah yang kuat, dia akan bisa melakukan yang namanya husnul ibtida', bisa mengawali perkataannya dengan cara yang baik, bisa juga menutup dengan cara yang baik. Dan ucapan yang dia pilih semuanya adalah ucapan yang lembut, mudah dipahami, dan memberi petunjuk atau memberi isyarat kepada tema yang akan dibahas. Kalau husnul ibtida' memberikan petunjuk kepada tema yang dibahas, itu namanya baro'atul istihlal. Kalau ya dalam husnul ikhtitamnya orang memberikan petunjuk akan akhiran dari kitab tersebut, maka namanya baro'atul ikhtitam atau baro'atul maqta'. Baik, ini dia akhir dari pembahasan kita, walillahil hamd. Ya, jadi inilah pembahasan terakhir dari kitab Syarhul Balaghah. Wa hadza syarhun min kitab Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah li fadilatis Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimin. Ini adalah penutup ya dari pembahasan 3 funun ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu al-badi. Tamma bihamdillahi wa taufiqihi at-ta'liqu 'alal balaghah min kitab Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini penutup dari Syekh Utsaimin. Maka kita akhiri pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga kita diberikan kemudahan untuk menyelesaikan ilmu balaghah ini. Yang tujuan kita mempelajari ilmu balaghah ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyingkap keindahan makna Al-Qur'an, menyingkap keindahan makna kalam dan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal tersebut kita akan lebih memahami apa maksud dari firman-firman Allah. Maka kita juga memohon kepada Allah agar menjadikan ini sebagai amalan maqbulan indahu, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pemberat di amalan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Dan ana pribadi mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua ikhwah yang tetap menyimak sampai pertemuan terakhir ini. Kemudian apa yang ditemukan dari hal-hal yang benar dalam pembahasan kitab, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang ditemukan dari kesalahan-kesalahan, maka itu berasal dari ana pribadi dan dari syaitan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.